Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat menjadi provinsi terdampak bencana. Dan saudara, saat ini kita juga telah bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Rizka Devi dan juru kamera Nova Misdayanti yang saat ini berada di Biren Aceh melalui sambungan telepon. Selamat siang, Nova. Nova, bagaimana kondisi Biren saat ini, bisa Anda gambarkankah kepada kami di studio dan juga pemirsa di rumah? Ya, selamat siang Reza dan juga saudara. Benar sekali ini kalau kita lihat kondisi di Biren saat ini memang untuk banjir ini sudah surut begitu untuk beberapa wilayah. Sementara ini hanya menyisakan lumpur-lumpur yang memang masih dalam proses pembersihan oleh warga. Sementara juga ada memang wilayah-wilayah yang kemudian tidak dapat dibersihkan begitu mengingat wilayah di bantaran sungai ini meluas begitu. Sementara luas dari sungai di tepi Mane ini di Pepangan yang sebelumnya luas sungai ini mencapai 100 meter, semenjak terdampak banjir ini mencapai 180 meter gitu. Sementara kalau kita lihat akses logistik ini memang sudah mulai merata begitu, meskipun ada beberapa daerah yang masih terisolasi begitu untuk akses transportasi, namun untuk logistik ini memang sudah diupayakan baik oleh pemerintah setempat, kemudian juga melalui relawan, ini sudah diupayakan untuk disalurkan baik melalui rubberboat, kemudian juga di tempat di mana saya berada saat ini di Pantai Hong begitu. Kalau dari pantauan kami, ini memang dilihat saat ini untuk distribusi logistik ini bisa melalui sling begitu yang baru dipasang. Sementara untuk sling ini hanya bisa digunakan untuk mendistribusikan logistik baik itu makanan, kemudian juga obat-obatan begitu. Tidak diperuntukkan untuk warga begitu. Sementara untuk kondisi listrik saat ini di Desa Belampanjo ini merupakan desa yang berada tepat di sekitaran Pantai Hong. Ini memang saat ini rumahnya masih banyak yang terendam dengan lumpur dan juga ada banjir begitu. Sementara untuk kondisi listrik di sini memang saat ini padamnya masih bergilir begitu, mengingat kondisi listrik belum pulih total di beberapa rumah warga yang kami tanyakan informasinya. Ini mengaku memang saat ini hingga hari ini listriknya masih padam begitu. Sementara di sini juga ada beberapa titik pengungsian yang memang dari informasi yang kami peroleh di titik pengungsian ini gensetnya dihidupkan begitu, namun hanya sampai jam 8 malam saja ketika nanti warga sudah selesai beraktivitas mulai dari memasak makanan, kemudian makan malam dan juga umat muslim ini melaksanakan ibadah sholat maghrib dan juga sholat isya begitu. Sementara kalau kita beralih ke kota, ini tadi informasi yang kami peroleh dari Direktur RSUD Dr. Fauzia, Bapak Minar ini menyebutkan bahwa untuk kondisi listrik di rumah sakit daerah ini sudah mulai normal, ini sudah mendapatkan suplai dari PLN sejak 24 jam yang lalu begitu. Sementara untuk wilayah pedalaman ini masih dalam proses untuk pemulihan listrik begitu. Sementara Reza. Iya, Rizka, kita berharap bahwa pemulihan ini bisa dengan cepat agar masyarakat ini bisa mendapatkan dampaknya terutama soal listrik. Tadi juga Anda menyebutkan di RSUD listrik sudah nyala, namun di sebagian wilayah perlu menggunakan genset yang dibatasi waktunya hingga pukul 8 malam. Lalu bagaimana dengan perbaikan jembatan? Karena ini juga sangat penting untuk mendistribusikan logistik di sana agar pemberian bantuan ini bisa merata diterima oleh warga, terutama di Biren. Iya, benar sekali. Ini kalau terkait dengan jembatan, saat ini memang untuk proses penanganan jembatan darurat, ini memang sedang diproses, begitu. Kalau kita lihat perjalanan dari Pidijaya menuju Biren, ini kita akan melewati jembatan Merdu yang memang saat ini sedang dalam proses penanganan. Sementara ada jalur alternatif yang bisa dilewati, yakni melalui Simpang Ulim di jalan rel kereta api. Sementara juga untuk kondisi Biren yang menghubungkan wilayah pesisir dengan dataran tinggi. Benar ya, ini saat ini memang sedang dikebut pengerjaan untuk 2 jembatan Bailey, jembatan Prakapaja Modular. Sementara saat ini memang untuk penyeberangan masih bisa dilakukan melalui sling begitu. Untuk ini bisa diperuntukkan untuk keluarga, namun dalam kondisi prioritas baik orang sakit maupun untuk logistik begitu. Sementara untuk jembatan Sutablang ini saat ini juga dalam proses penanganan untuk jembatan Bailey. Sementara untuk alternatifnya ini bisa melalui
perahu nelayan itu untuk kemudian bisa tiba ke Aceh Utara. Sementara untuk distribusi logistik ini memang terus dikerahkan, baik itu melalui rubber boat seperti yang saya katakan tadi, kemudian juga bisa menggunakan tali swing atau menggunakan perahu nelayan. Seperti itu. Untuk infrastruktur memang ini sedang dalam proses penanganan. Karena mengingat memang di Biren sendiri ada 36 titik jembatan yang rubuh, begitu, baik jembatan penghubung antar desa, kemudian juga jembatan penghubung antar jalan lintas Sumatera, begitu. Oke, kita berharap bahwa perbaikan ini bisa segera diatasi, perbaikan jembatan utamanya agar distribusi logistik atau bantuan juga bisa diterima oleh masyarakat di Biren terutama. Dan saat ini juga masyarakat masih menggunakan perahu nelayan dan juga seling untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Terima kasih jurnalis Kompas TV Rizka Devi dan juru kamera Nova Misdayanti atas laporannya dari Biren, Aceh.